Saya sih ngelihat Al Zaitun ini ya, pertengkaran Al Zaitun dengan orang-orang Islam ini, saya nonton pertengkaran Trinitas dengan Oneness, saudara ya. Bedanya yang Panji Gumilang sama MUI CS sama Wapres ini memang sadis ya, lebih main keras ini, saudara ya. Kalau saya lihat penjelasan pertanyaan dengan penjelasannya, ya itu tepat sekali jawabannya Panji Gumilang, terlepas dari dia bohong apa segala macam, tapi itu jawabannya tepat dan faktanya ada. Ya kalau tanya sumber duitnya dari mana, Anda tanya MUI itu sumber duitnya dari mana, ditanya balik MUI sumber duitnya dari mana, Panji Gumilang sumber duitnya dari mana, tanya balik MUI sumber duitnya dari mana. Korup semua itu, saudara, urusannya. Coba diaudit MUI, wah ketangkep semua itu. Kalau ada yang ini ya, katanya Panji Gumilang Al Zaitun sarang teroris, dibalik ya. Nah sekarang dibalik, yang sarang teroris itu adalah MUI, katanya Panji Gumilang. Saya ketawa tadi, wah bener juga ya. Iya kan udah terbukti ada anggota MUI, banyak anggota MUI yang teroris kan. Nah sementara kalau NI, balik lagi saudara, kita cerita NI, saya bukannya mau bilang ini. Kalau NII-nya seperti konsepnya Panji Gumilang, beneran seperti itu, saya dukung, saudara. Saya dukung NII-nya kalau seperti konsepnya Panji Gumilang, dibanding mendukung Republik Indonesia yang bangsat sini, saudara, yang mau ibadah aja Anda nggak boleh, ya dibredel, ya kan, pendeta-pendeta dimasukkan penjara, ya kan, alasannya penistaan agama, sementara ustadz-ustadz yang menista agama Kristen bebas berkeliaran, padahal udah dilaporin dari berbagai penjuru, ya kan. Mendingan bikin NII sekalian, saudara, udah jelas, ya kan, daripada Republik Indonesia yang bangsat ini, saudara, ya kan. Jadi saya sih melihat ini orang, walaupun mungkin berretorika ternyata tawa, tetapi jawaban itu buat saya itu cukup memukul wajah Islam di Indonesia dan wajah para Oneness Trinitas, saudara. Beribadahlah dengan akalmu, saudara ya, dengan genap akal budimu. Nggak begitu ya. Kalau dulu ya jangan cerita dulu, tapi untung ya heboh-hebohnya Trinitas Oneness saling memaki, ya nggak sampai sebegininya ya, saudara. Di demo sampai bersilit-silit, bukan cuma bersilit-silit, berpantat-pantat, saudara ya. Iya kan? Aduh, cuman gara-gara Shalom Aleihim aja bisa demonya bersilit-silit, saudara ya. Untung Trinitas Oneness hanya saling bidat-membidatkan, saudara ya. Kemarin Muri Wali saya masih geli ya. Lah kamu katanya Pilih Pantova sesat, Pilih Pantova juga berpikir kamu sesat. Makanya kamu harus dibaptis ulang sama Pilih Pantova. Lalu salahnya di mana? Kan sama saja, orang-orangnya alirannya Muri Wali kan bilang Pilih Pantova sesat, sama orang-orangnya Pilih Pantova yang sealiran dengan dia berpikir bahwa orang yang tidak dibaptis dengan selam itu, yang cuma dipercik itu juga sesat, nggak selamat, makanya dibaptis selam semua sama Pilih Pantova. Nggak salah juga, mau jemaatnya orang, mau jemaatnya. Saya bilang jangan tidur terus, ntar domba-dombanya dicuri Pilih Pantova loh. Aduh, kalau mumet, saudara ya, gimana ndak mumet dong Anda hidupnya di dalam dogma. Nah ini ya, orang-orang Islam. Bentar, ini YouTube-nya. Orang kalau hidupnya di dalam dogma agama ya, dia tidak menghayati, dia tidak melakukan kemanusiaan, ya itu nanti kayak gini, kayak MUI sama si Al Zaitun gelut ini, saudara ya. Trinitas dengan Oneness dengan Unitarian juga lama-lama ya, kalau mayoritas saya nggak tahu ya, karena ada orang-orang kayak saya ya yang suka babat, yang nggak Oneness Trinitas babat. Tapi kalau Anda hidupnya di dalam dogma agama ya begini ya, saudara ya. Lia Eden misalnya, Lia Eden, coba kasihan ya, 2 kali di penjara, saudara ya, kasihan amat ya. Saya mah kasihan sama Lia Eden, karena dia kurang pinter, ya wahyunya kurang jitu.
Kalau Nabi ke-26 ini wahyunya jitu sekali, saudara. Top, Marco top, saudara ya. Wahyunya memang A1. Tes, 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 tes. Ya, kita sambil teriak, kita juga mengajarkan hal yang benar, tapi kita juga mempraktekkan. Sambil kita ngaplokin orang-orang, saudara. Sambil ngaplokin orang-orang itu, ngaplokin ya. Enggak yang Islam, enggak yang Kristen, kaplokin semua, saudara. Goblok lu. Ya busuk cerita agama tapi nggak praktek, saudara ya. Memperkaya diri sendiri buat politik. Kan sama saja. Nggak yang Trinitas, nggak yang MUI coba. Yang Trinitas coba. Saya kan selalu tanya buahnya apa. Kalau saya tanya buahnya pada kejang-kejang, saudara ya. Nggak bom-bom, nggak Muriwali, nggak si siapa saja, saudara ya. Kalau sudah tanya buahnya apa, kan pada bingung, pada kejang-kejang semua, saudara ya. Walaupun saya tetap respect dengan Muriwali ya. Karena orangnya humble. Itu harus diterima, saudara ya. Iya, Anda kalau investasi, Anda menabur untuk Muriwali, saya dukung, saudara ya. Sekarang, kalau nanti ya nggak tahu, orang kan berubah. Ya, sekarang dia masih idealis, ya. Tapi nanti kita nggak ngerti. Kalau verbum veritatis jangan, not recommended, saudara. Tapi kalau untuk saya sudah pernah ketemu orangnya, ya, dan kita sudah menjajaki satu sama lain, kita bermusuhan. Tapi kalau dalam hal untuk Anda menabur boleh, ya. Tapi Muriwali nggak berdiakonia kayak kita. Nah itu ya, makanya saya tanya, buahnya apa? Kalau kamu cuma menggedein organisasi toh, ya kalau sekarang nggak masalah, karena memang butuh untuk penginjilan. Tapi orang kalau sudah organisasi sudah gede dan dia tetap nggak diakonia, terus apa gunanya, saudara? Apa gunanya buat sesama? Coba apa gunanya? Coba, Anda ngedein organisasi jadi gede. Lalu setelah besar, buat apa coba? Uangnya udah banyak. Buat apa coba? Anda nggak punya apa-apa, saudara. Harusnya hidup kita ini ya berguna untuk kemanusiaan. Oh itu ajaran Tuhan Yesus, saudara ya. Itu ajaran Tuhan Yesus. Masa Anda nggak ngerti kalau kita ini adalah pelita yang harus menyala, harus menjadi terang. Nah Anda nggak menjadi terang, oh iya ngajari Trinitas gundulmu peang, saudara. Ngajari Wanes gundulmu peang. Apa gunanya coba ngajari Trinitas, ngajari Wanes? Terus gunanya apa? Buat apa, saudara? Kalau Anda tidak jadi berkat, kalau Anda tidak jadi terang, tidak berguna bagi sesama secara real. Emang dengan Trinitas Wanes terus orang kenyang begitu, nggak lapar lagi. Lalu dengan Anda debat Trinitas Wanes, lalu orang bisa bayar sekolah begitu, gara-gara Anda percaya kepada Wanes atau Trinitas. Ya, di dalam nama Yesus bisa gundulmu peang. Kamu yang kudu kasih dia bayar sekolah. Emang kalau bayar, terus Anda datang ke rumah sakit, Pak saya Trinitas Pak, terus rumah sakitnya gratis. Pak saya Trinitas Pak, sekolahnya gratis. Pak saya Trinitas Pak, beli nasi goreng gratis. Gundulmu peang, saudara. Gundulmu peang. Anda nggak bedanya sama ini orang-orang Islam yang nyerang si Al-Zaitun ini. Nggak beda. Ribut dogma, ribut mazhab, ribut ajaran, tapi Anda nggak berbuah. Iya kan? Loh Anda cerita aja yang kita yang masuk akal, ngomong yang masuk akal saja. Saya mah mendingan kelenteng Tuban, saudara. Anda nyumbang kelenteng Tuban itu ya lebih berguna daripada nyumbang ke gerejanya Gilbert atau Philip Mantova. Serius, saudara. Kelenteng Tuban tiap hari berdiakonia, dia bagi-bagi makanan, saudara. Bagi-bagi makanan tiap hari Kelenteng Tuban. Anda mau terima mau enggak, Kelenteng Tuban itu melakukan ajaran Tuhan Yesus. Tidak semuanya, tetapi paling tidak hal yang paling fatal itu, saudara, dilakukan oleh Kelenteng Tuban, ngasih makan tiap hari. Anda kalau jalan ya, ke daerah Tuban Pantai ada sebuah kelenteng. Anda, oke jam makan siang ya, saya lupa jam berapa bukanya ya, jam 11 sampai jam 3 kalau nggak salah ya. Makan di situ. Nah, boleh, saudara. Di situ ada warung, ada dan dia kumpulin ya di Kelenteng Tuban itu satu halaman parkir itu ada es kelapa muda yang enak sekali, saudara ya. Ada es kelapa muda enak sekali. Wah, itu enak sekali beneran. Ada bakso enak sekali, saudara. Bayar. Tapi kalau Anda mau makan gratis, pergi ke Kelenteng gratis, saudara. Jadi bagi yang mau jualan boleh jualan, bagi yang mau makan gratis ya makan gratis. Tetap laku, saudara. Saya pernah ke sana, ya laku yang jualan kaki lima itu, ya memang enak baksonya. Yang dibawa patung yang gede banget itu, katanya patungnya sekarang sudah ditutup sama masyarakat. Nah ini orang Islam memang kemplu ya, saudara ya. Itu kan objek wisata.
Agak ngerti lah saya ya. Saya nggak ngerti. Makanya saudara ya, makanya coba. Saya sih ngelihat Al Zaitun ini ya, pertengkaran Al Zaitun dengan orang-orang Islam ini, saya nonton pertengkaran Trinitas dengan Oneness saudara ya. Bedanya yang Panji Gumilang sama MUI CS sama Wapres ini memang sadis ya, lebih main keras ini saudara ya. Trinitas Oneness nggak nyampe begitu ya, paling cuman cacing maki di YouTube saja ya saudara ya. Heran ya, kok bisa saling mencaci maki begitu ya, gara-gara debat Trinitas Oneness Unitarian ya, serang-serang pribadi, ungkit-ungkit masa lalu apa segala macam. Saya kagak ngerti ya saudara sama orang-orang dogmatik ini ya, tari-tarian ini ya. Makanya saya bilang ya, tari-tarian ini, kalian ini jangan-jangan kalian nggak masuk surga loh. Jangan-jangan kalian penganut tari-tarian ini nggak masuk surga loh, karena kalian tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya. Kalian cuma debat kusir, cari duit kan. Debat tari-tarian kan kalian cuma cari duit, cari nama, cari support otak, pengangguran. Ada-ada saja ya saudara ya. Bentar ini di sini dilarang ini ya, dilarang mempromosikan YouTube-nya orang lain di live chat saudara ya. Langsung saya remove saudara ya. Nggak sopan dong, nggak boleh. Ini kan YouTube-nya saya. Saya kan lagi jualan di sini. Namanya ini punya toko, kita lagi jualan. Jangan Anda datang ke toko saya lalu nawarin jualannya orang lain dong, nggak boleh saudara ya. Nggak etis ya. Langsung saya remove saudara ya. Dari dulu ya, ini aturan kita ya. Ini ada yang bilang nih, katanya Paulus Sang ini pendeta tapi masih ibadah di kelenteng. Oh, saya tidak ibadah di kelenteng, saudara ya. Pendeta itu boleh nggak pergi ke kelenteng? Boleh, saudara ya. Boleh, enggak kayak orang Islam. Orang Islam mah anti ini, anti itu, nggak boleh ini, nggak boleh. Hidupnya, orang Islam itu hidupnya ya menderita ya, saudara ya. Kebanyakan nggak boleh, sampai akhirnya jadi munafik. Boleh nggak saya pendeta pergi ke kelenteng? Boleh dong. Boleh, saya kan orang Cina. Kelenteng itu bukan rumah ibadah, saudara ya. Kelenteng itu adalah sebuah rumah perkumpulan orang Tionghoa. Ya, Anda harus bedain. Tapi kalaupun misalnya ya wihara yang jelas-jelas rumah ibadah, boleh saja. Emang kenapa? Emang nggak boleh, ada aturannya nggak boleh begitu di Alkitab. Boleh ya. Ibadah di sana ya, saya nyanyi-nyanyi haleluya. Lawang orang yang saya baptis saja mereka pergi ke masjid, mereka masih bilang alhamdulillah, masih bisa assalamualaikum kok. Mereka berdoa ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ya kan, bismillahnya, bismi Elahnya, bismi Yesus saudara. Ya kan, Elahnya Yesus, bismi Allahnya, bismi Yesus saudara. Ya kan, Besem Yesua Hamasiyah. Ya kan, ya kan, bismi Allahnya itu besem Yesua Hamasiyah, besem Yesua Hamasiyah saudara ya. Beda, nggak kayak orang Islam. Waduh. Yang nggak boleh ke Gunung Kawi cari pesugihan. Itu pesugihan, tempat-tempat di Gunung Kawi itu ada tempat-tempat yang indah, tetapi bukan cari pesugihan. Bahkan Anda jangankan sana, Anda di rumahmu sendiri saja, lalu Anda selingkuh sama pembantu, itu haram jadah. Di rumahmu sendiri saja. Lalu Anda tidurin pembantumu kayak tidurin pembantunya, itu haram jadah. Di atas kasur istrimu lagi, saudara, yang dipakai tidur istrimu. Anda niduri pembantu dalam kekristenan, saudara. Bahkan bukan cuma dalam kekristenan, saudara ya. Orang ateis pun nggak melakukan seperti itu, saudara ya. Orang ateis saja nggak melakukan seperti itu. Nggak boleh. Di Belanda ini banyak ateis juga nggak bakal begitu. Niduri pembantu di kasur bininya. Wah, urusannya bisa panjang itu, ruwetnya panjang kali lebar. Bisa melarat itu suaminya, saudara ya. Bisa melarat itu. Niduri pembantu di atas kasur istrinya. Kayak itu ya. Parah, nggak bisa, saudara ya. Nggak boleh.
Jangankan ke Gunung Kawi, ke Gunung Kawi malah nggak apa-apa, ke Kelenteng malah nggak apa-apa, ke wihara nggak apa-apa, ke masjid nggak apa-apa, saudara ya, nggak apa-apa. Pergi ke rumah berhala, apa misalnya apa di kuil Apollo misalnya kalau masih ada, nggak apa-apa. Yang penting Anda ya jangan berbuat dosa di situ, jangan bikin dosa macam-macam. Lah ke Borobudur boleh nggak? Itu kan apa kuil pemujaan. Ya boleh saja ke Borobudur. Ya kan memang masalahnya apa ke Borobudur? Boleh. Goblok ini orang Islam memang ya. Saya juga nggak ngerti cara berpikir orang Islam ini. Iya jijik ya. Ini duri pembantu di kasur istrinya itu malah haram jadah, saudara ya. Ini duri pembantu di kasur istrimu itu bangsat, saudara ya. Itu perbuatan yang paling bangsat yang pernah dilakukan oleh seorang laki-laki. Ya, ini duri pembantu rumah tangga di atas kasur istrinya itu perbuatan yang paling bangsat, saudara ya. Istimewa kalau istri sudah mati, ya namanya sudah mati, tapi masih hidup dan kekonangan sama istrinya lagi. Lalu jawabannya apa? Oh, apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kau haramkan. Gundulmu peyang, saudara. Emang ini Nabi bejat. Iya kan? Nabi bejat, saudara. Menang-menangan. Balik lagi, Panji Gumilang, saudara ya. Panji Gumilang lagi. Jadi dia bikin gereja ya di dalamnya Al Zaitun, saudara ya. Lalu ada tuduhan-tuduhan. Nah memang ini kalau ini kita nggak bisa ngomong ya. Saya tidak tahu ya. Yang tahu ya karyawannya sendiri. Nah, cuman kan konyol ya. Katanya Panji Gumilang melakukan eksploitasi. Ya, kalau itu urusannya sama tenaga kerja. Kalau Panji Gumilang berani membayar ya karyawannya tidak sesuai ya. Anda urusannya sama tenaga kerja, biro tenaga kerja. Ya. Kalau itu mungkin bisa dituntut Panji Gumilang ya. Kalau memang terjadi eksploitasi tenaga, Panji Gumilang Al Zaitun membayar karyawannya di bawah UMR. Oh, itu bisa dituntut, saudara ya. Tapi pertanyaannya katanya karyawannya ada ratusan. Kenapa terus nggak ada yang nuntut? Kenapa nggak ada yang nuntut? Nah, kan salah sendiri, saudara. Udah kasus begini cuma gelendeng-gelendeng. Nah itu ya pengecut, nggak boleh begitu. Seharusnya karyawannya bikin gugatan dong ke Disnaker. Upah di bawah semestinya. Mau itu volunteer, mau itu pun apa, ya kalau dia nggak terima, ya kenapa dia masih tetap di situ? Suatu ketika kita pernah ya, Yayasan Damaris ini ada volunteer di bawah UMR gajinya, saudara, volunteer. Lalu padahal orang ini nggak kerja lainnya, kerjanya cuma di kita. Walaupun dia ngomongnya saya pelayanan, ya, lalu bagi orang yang mengerti, kita nggak main-main. Saudara kalau terima volunteer, walaupun dia saya pelayanan, kalau saya pelayanan tetap hati-hati loh, saudara ya. Itu di saya lupa di GBI-nya Niko ya, di GBI Tanjung Pinang atau di mana saya lupa ya. Ada GBI itu ada pengerja gereja yang di PHK ya waktu corona ya, di PHK sepihak, saudara. Bisa nuntut menang, saudara. Gugat gerejanya menang, saudara. Ya, walaupun itu pelayanan loh, tapi karena dia sudah 100% di situ, gereja nggak bisa semena-mena mecat begitu, terus nggak bisa, saudara. Makanya lalu orang ini kita upgrade, ya, terus udah gajinya di bawah UMR, kita maki-maki itu dimarah-marahin terus, saudara ya, sampai saya bilang udahlah kamu ngalah saja, minta maaf saja, mungkin kamu kan memang suaranya kayak berdek. Ya kan, mungkin kamu suaramu menyinggung, kamu harus minta maaf, kamu rubah cara suaramu. 2 kali minta maaf datang, saudara. Yang ketiga saya nggak suruh minta maaf lagi. Saya bilang udahlah, kita ngobrol-ngobrol, mau dipecat, oh nggak boleh, saudara, pecat. Kalau orang ini nuntut habis kita, ya Yayasan Damaris sudah dikerjain, saudara ya. Akhirnya sama Pak Stephen dirapel ya, sama Pak Ketua dirapel, saudara, dibayarin. Pak Stephen yang bayarin, saudara, rapelnya dibayar ya, rapel. Terus ada yang, siapa yang mau bayar? Pak Stephen bayar, ditataki, saudara, sama Pak Stephen.
Yang penting harus benar dulu. Haknya dia kita berikan dulu. Kalau udah kita jambak-jambak, kita pentungi kepalanya. Kalau salah itu baru. Tetapi sebelum kita menuntut karyawan untuk melakukan kewajibannya, ya kita harus penuhi dulu kewajiban kita kepada karyawan itu, saudara. Nah kalau Al-Zaitun saya nggak ngerti ya, yang tahu orang dalamnya. Tapi kenapa mereka nggak menuntut? Kan pertanyaan kan begitu kan? Ya kan? Terus ada yang katanya sampai ada yang dipaksa melacurkan diri segala macam. Pertanyaannya kenapa terus nggak disuruh melacurkan diri, disuruh jadi pelaku, kenapa terus kamu tidak melapor polisi? Nah, kan ada yang salah dengan otakmu, ya kan? Jadi yang benar adalah Anda memberikan pendampingan hukum untuk karyawan-karyawan yang di bawah UMR, supaya mereka menuntut gajinya. Begitu, saudara. Bukannya malah demo bersilit-silit, berpantat-pantat, saudara. Bukannya begitu. Ya, jadi memang unik ya, saudara ya. Memang unik. Nah, agama itu memang bikin goblok, saudara ya. Kalau saya lihat penjelasan, pertanyaan dengan penjelasannya, ya itu tepat sekali jawabannya Panji Gumilang, terlepas dari dia bohong apa segala macam, tapi itu jawabannya tepat dan faktanya ada. Ya, kalau tanya sumber duitnya dari mana, Anda tanya MUI itu sumber duitnya dari mana, ditanya balik, MUI sumber duitnya dari mana? Panji Gumilang sumber duitnya dari mana? Tanya balik, MUI sumber duitnya dari mana? Korup semua itu, sudah ada urusannya, coba diaudit MUI, wah ketangkap semua itu. Oh, ada yang ini ya, katanya Panji Gumilang apa, Al-Zaitun sarang teroris, dibalik ya. Nah, sekarang dibalik. Yang sarang teroris itu adalah MUI, katanya Panji Gumilang. Saya ketawa tadi. Wah, bener juga ya. Iya kan udah terbukti ada anggota MUI, banyak anggota MUI yang teroris kan. Nah, sementara kalau NI, balik lagi saudara, kita cerita NI. Saya bukannya mau bilang ini. Kalau NII-nya seperti konsepnya Panji Gumilang, beneran seperti itu, saya dukung saudara. Saya dukung NII-nya kalau seperti konsepnya Panji Gumilang. Dibanding mendukung Republik Indonesia yang bangsat sini saudara, yang mau ibadah aja Anda nggak boleh, ya dibredel, ya kan, pendeta-pendeta dimasukkan penjara, ya kan, alasannya penistaan agama, sementara ustadz-ustadz yang menista agama Kristen bebas berkeliaran, padahal udah dilaporin dari berbagai penjuru, ya kan, mendingan bikin NII sekalian saudara, udah jelas, ya kan, daripada Republik Indonesia yang bangsat ini saudara. Kan bangsat namanya, kemunafikan terjadi. Benar nggak? Benar, saudara. Ya, lo kita cerita yang ini, kita cerita realistis. Saya nggak bilang bahwa saya setuju bikin khilafah. Kalau konsepnya NI yang diusung oleh Panji Gumilang seperti itu, saudara ya. Ada Shalom Alaihim, ada gereja di dalam Al-Zaitun, ya, dan mereka mengutamakan memikirkan cara berpikir yang waras. Ya, katanya nggak boleh apa pakai cadar ya di Al-Zaitun dibilang ya, nggak boleh, itu perbudakan katanya si Panji Gumilang. Oh, saya setuju saudara, cadar itu adalah bentuk kewajiban, menggunakan cadar adalah sebuah perbudakan. Anda mau terima mau enggak, itu adalah perbudakan, ya kan? Jadi saya sih melihat ini orang walaupun mungkin berretorika ternyata yang tawa, tetapi jawaban itu buat saya itu cukup memukul wajah Islam di Indonesia dan wajah para Oneness Trinitas, saudara. Beribadahlah dengan akalmu, saudara ya, dengan segenap akal budimu, ya, dengan segenap akal budimu, saudara ya, bukan cuman dogma, pakai akal, pakai otakmu, saudara ya. Bukan berkelahi masalah dogma, goblok Anda. Anda kalau nggak ada yang resen dari tadi ini, saya ngoceh terus nggak berhenti kayak orang kerasukan Jibril, saudara ya. Nah, pokoknya Anda kalau nggak ada yang resen, ya saya ngoceh terus kayak orang kerasukan. Cuma ini memang saya laptopnya
Karena yang bagus saya tinggal di Israel, saudara ya. Ini yang ini saya pakai laptop yang lama, nggak apa-apa. Dan nanti Tuhan memberkati kita beli laptop baru lagi ya, nak. Ini nampaknya bukan signalnya ya, tapi laptopnya yang memang harus ganti, nggak apa-apa.